Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Haryanti. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi pelajaran mengenai pengantar ilmu ekonomi dengan judul teori investasi. Nama Ida Haryanti, NPM 1221249, dosen pengampu Bu Alifta Lutfia Azhara, SEMPD. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Teori investasi. Kita tahu teori investasi itu dulu ada sejarahnya. Yang pertama ada teori konvensional atau klasik, yang mana teori investasi pada pokoknya didasarkan atas teori produktivitas batas marginal produktif dari faktor produksi modal atau kapital. Yang kedua, teori dari J.M. Keynes. Menurut pandangan dari J.M. Keynes, masalah investasi baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi didasarkan atas konsep marginal efficiency of investment atau disingkat dengan MEI. Dengan mendasarkan atas konsep pemikiran tersebut, investasi akan dilaksanakan apabila MEI masih lebih tinggi daripada tingkat bunga. Selanjutnya, tujuan dari investasi. Orang melakukan investasi adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa mendatang. Tujuan investasi secara umum adalah mencari untung. Ingat-ingat, mencari untung. Tetapi bagi perusahaan, kemungkinan tujuan utama yang lain selain mencari untung adalah untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya, istilahnya sama, mencari untung. Investasi. Jadi pengertian dari investasi merupakan penempatan jumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Investasi manfaat atau keuntungan. Investasi juga dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan jumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi adalah sebagai komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang. Pengertian investasi dalam makroekonomi atau ekonomi makro. Makroekonomi merupakan studi ekonomi secara keseluruhan terkait faktor ekonomi makro. Yang perlu diperhatikan di pasar adalah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Hal ini menurut Nasution yang menjelaskan bahwa saham syariah yang merupakan efek atau surat berharga yang memiliki konsep pernyataan modal kepada perusahaan dengan hak bagi hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan saham syariah dapat diterbitkan oleh emiten yang memiliki kegiatan bisnis dan pengelolaan usahanya yang tidak melanggar atau sejalan dengan prinsip syariah. Suku bunga dan harga saham. Suku bunga dan harga saham. Secara teori, tingkat bunga dan harga saham memiliki hubungan negatif. Tingkat bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang atau present value aliran ke kas perusahaan, sehingga kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Tingkat bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang akan ditanggung perusahaan dan juga akan menyebabkan return yang disyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat. Selanjutnya, nilai tukar rupiah dan harga saham. Sistem nilai tukar ini menghendaki tidak adanya campur tangan pemegang otoritas moneter suatu negara secara formal dalam rangka menstabilkan atau mengatur nilai tukar mata uangnya. Dengan demikian, diharapkan perhatian pemegang otoritas moneter semakin terfokus pada tanggung jawab pengendalian moneter dalam negeri, misalnya pengendalian inflasi domestik. Uang yang dimasukkan dalam keranjang biasanya ditentukan oleh besarnya peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Selanjutnya, inflasi dan harga saham.
Inflasi merupakan suatu kondisi yang menunjukkan semakin melemahnya daya beli yang disertai semakin merosotnya nilai real mata uang suatu negara. Inflasi pada umumnya terjadi pada negara yang mana komponen impor yang tinggi untuk menunjang industri dalam negeri, sifat konsumtif dari masyarakat, dan tingkat kestabilan politik yang masih sensitif terhadap rumor. Inflasi yang tinggi berdampak pada berbagai sendi kehidupan antara lain pengangguran, daya beli yang turun, daya saing industri melemah, pelarian modal dan menaburkan korupsi, dan lain sebagainya. Jumlah uang beredar dan harga saham. Definisi yang berbeda tentang jumlah uang yang beredar mencakup juga berbagai jenis deposito yang berlainan. Jumlah uang beredar merupakan suatu stok yang dirumuskan secara sempit atau MI, meliputi uang kartal dan deposito yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Perkembangan pasar uang membuat makin meluasnya pengertian MI. Selanjutnya adalah kriteria investasi. Pengertian kriteria penilaian investasi adalah penilaian suatu usaha hendaknya penilai menggunakan beberapa metode sekaligus. Artinya, semakin banyak metode yang digunakan, maka akan semakin memberikan gambaran yang lengkap sehingga diharapkan memberikan hasil yang akan diperoleh menjadi lebih sempurna. Selanjutnya, dalam kriteria investasi pertama ada menghitung gross benefit atau cost ratio, gross B atau C rasio, merupakan kriteria kelayakan lain yang biasa digunakan dalam analisis bisnis, baik manfaat maupun biaya adalah nilai kotor atau gross. Gross B atau rasio lebih dari 1, bisnis layak untuk dijalankan. Gross B atau C rasio kurang dari 1, bisnis tidak layak untuk dijalankan. Net benefit cost ratio, net B atau C rasio adalah rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat bersih yang bernilai negatif. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama, suku bunga. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya biayanya dibiayai oleh pinjaman dari bank. Selanjutnya, faktor kedua adalah pendapatan nasional per kapita atau disingkat dengan PDRB, Produk Domestik Nasional Bruto, yang mana sebagai tingkat provinsi dan kabupaten atau kota pendapatan nasional per kapitanya per provinsi, kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah kondisi sarana prasarana. Investasi membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuatan limbah, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah birokrasi perizinan. Maksudnya birokrasi perizinan di sini itu merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Yang kelima itu kualitas sumber daya manusia. Maksudnya manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebabnya adalah teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama semakin modern. Yang keenam adalah peraturan perundang-undangan atau ketenagakerjaan. Peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK, upah minimum, kontrak kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ketujuh, stabilitas politik dan keamanan, yang mana stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang. Yang kedelapan, faktor-faktor sosial budaya. Contoh faktor sosial budaya ini misalnya selera makanan masyarakat pesisir dengan masyarakat yang dataran rendah itu biasanya suka makanan yang rasanya pedas dan lain sebagainya. Itu merupakan materi terkait teori investasi. Ini ada daftar pustakanya. Menurut ada pendapat dari jurnal Dr.
Dr. Imade Adiana SEME 2020 tentang manajemen investasi dan portofolio Jakarta Lembaga Penerbitan Universitas Nasional LPU UNAS. Yang kedua ada jurnal dari Embun Prowanta dan Didit Hurlianto, buku dari tahun 2020 mengenai manajemen investasi dan portofolio Yogyakarta Gosen Publishing. Ada Slamet Adu Ristiawan dan Rinda Astuti tahun 2020 evaluasi faktor ekonomi makro dalam mempengaruhi harga saham, jurnal risk akuntansi dan keuangan dan lain sebagainya. Itu adalah pemaparan materi terkait teori investasi. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.